Halo bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, di segmen ngemil alias ngebahas emiten lebih dalam, saya sudah ada di PT Multimedica International Tbk nih. Wah, seneng banget nih rasanya hari ini sudah dikasih kesempatan berkunjung dan nggak sendiri juga, tapi sudah ada di sini ada Mbak Riri selaku Brand Manager Multis dan Alkali Water. Kemudian di sini juga ada Mbak Anita nih selaku Brand Manager New Baby dan New Mas. Juga ada Mbak Jenis nih selaku Marketing Communication Manager dari PT Multimedica International nih. Apa kabar nih semuanya? Baik ya. Aduh, aku dikelilingi sama cewek-cewek yang cantik dan pastinya hari ini mau membahas tentang PT Multimedica International Tbk nih. Pastinya para bosku juga udah nggak sabar kan? Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku. Tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, pastinya nih kalau nggak kenal itu nggak sayang. Nah, boleh nggak sih jelasin singkat boleh, lengkap juga nggak masalah gitu. Jadi sejarah dari MMIX dan produk-produknya nih apa aja sih? Oke. Jadi sebenarnya Multimedica International atau biasa dibilang MMIX gitu. Ya, kita tuh sudah berdiri sebenarnya 4 tahun gitu. Kita berdiri saat COVID gitu ya, tahun 2020 kemarin. Produk pertama kita sebenarnya dari sektor healthcare, yaitu masker gitu, yang biasa memang dipanggilnya Mewmas. Betul. Nah, terus pas tahun 2021 kita memang kerjasama sama 2 retail terbesar di Indonesia, itu Alfamart sama Indomaret gitu. Kita menyediakan memang produk private labelnya untuk mereka gitu. Jadi produk private label masker lah untuk mereka gitu ya. Gitu. Terus tahun 2022 kita juga akhirnya kolaborasi sama eksklusif IP, intellectual property gitu. Karena memang seperti yang kita tahu kan kalau masker kan polos-polosan aja kan mungkin kayak kurang fashionable, kurang stylish gitu kan ya. Jadi makanya MMI berinovasi gitu tahun 2022 untuk kerjasama sama Warner Bros, Line Friends, Tiny Ten, sama BD21 gitu. Jadi ada beberapa eksklusif IP lah yang kita juga kerja sama. Terus di tahun itu juga akhirnya juga MMI berhasil mencatatkan diri juga sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek gitu. Dan tahun 2022 juga kita ikut event ekspor healthcare gitu ya di Florida International Medical Export. Florida luar biasa sekali ya ini pencapaiannya ya. Baru 4 tahun sudah sampai Florida loh. Kalau 10 tahun sampai mana lagi? Iya, ke ujung dunia. Betul. Gitu kan. Kita aminkan ya Multimedica International bisa semakin mendunia internasional sesuai dengan namanya. Amin. Mina waka waka zamina mina sankale wa nawadada zamina mina Nah, terus setelah 2022 kita memang ada beberapa pencapaian gitu ya. Di 2023 akhirnya kita juga membuka nih BTS Tiny Ten Pop-up Store. Kita juga dapat 2 rekor muri sebagai pop-up store terluas sama terbanyak pengunjungnya gitu. Sama di tahun ini juga kita masuk dalam top 100 Kompas gitu periode Juli 2023 gitu. Nah, mungkin selanjutnya untuk produk-produk bisa dijelaskan nih sama teman-teman brand manager. Boleh. Silakan. Di tahun ini sih Mbak, tahun ini itu memang kita kan melihat ya kalau misalkan dulu itu kita memang fokusnya di masker nih seperti tadi Mbak Jenis infoin gitu ya. Cuman kita melihat bahwa perkembangan industri ini tuh pesat juga dan kita melihat adanya beberapa industri-industri yang maju juga dengan pesat gitu. Salah satunya itu di bidang diapers gitu. So di tahun 2024 kita mencoba buat expand produk-produk kami gitu ya di bidang diapers dan ya mungkin bisa dilihat juga di tisu juga ini gitu. tisu, Nah, iya betul. Kita mengekspand
produk diapers dengan nama New Baby dan tadi tisu Mutis, pastinya nggak hanya diapers biasa atau tisu biasa lah gitu. Pasti kita memiliki sesuatu yang kita condongin gitu. Betul. Iya, itu sih tahun 2024 ini yang saat ini kita lagi kembangkan gitu ya dalam bidang diapers sama tisu sendiri gitu. Karena kan kita juga tahu ya masker juga ya nggak kita pungkirin sekarang memang orang butuh, tapi hanya sebagai kebutuhan, beda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadinya kita ekspansi nih ke beberapa produk lainnya gitu, dan mungkin kedepannya memang 2025 dan seterusnya kita juga punya expand produk, tapi nantikan. Belum bisa di Coming soon. Makanya harus terus pantengin nih. Betul. Inovasi-inovasi dari PT Multimedica Internasional. Cakep. Nah, tadi udah kenal sejarahnya, udah kenal produknya. Nah, kira-kira distribution channelnya nih dari Multimedica Internasional ini kemana aja sih? Dan kira-kira mana yang paling menguntungkan nih? Jadi tadi aku panggilnya bosku ya? Bosku. Jadi saat ini tuh MMIX sendiri kita itu sudah masuk di MTI Modern Trade, MT dan juga GT General Trade. Nah, kalau untuk MT dan MTI sendiri itu kita kurang lebih sekarang sudah ada di 75 DC. Itu kalau dikira-kira ya kurang lebih sekitar 50.000 store. 50.000 store, banyak banget. Jadi memang untuk penyebaran ini cukup besar dan cukup menguntungkan juga untuk MMIX sendiri. Time to bring me my money. Nah, kalau untuk general trade juga kita juga sudah mau masuk ke sana. Contohnya kayak New Baby itu di toko-toko susu, di toko-toko bayi itu kita juga sudah ada. Kalau Mutis itu sama, juga ada di toko-toko bayi itu kita juga ada. Kemudian di toko-toko atau swalayan itu juga sudah ada di sini. Kalau untuk penjualan online sendiri ada? Penjualan online ada. Kita ada platform online sendiri, namanya New Shop. Itu di situ khusus untuk semua produknya MMIX ada di sini. Ada di semua e-commerce. Ada di semua e-commerce juga ya gitu. Berarti nggak hanya offline doang, tapi online juga bisa. Maggi goreng telur mata ada, nasi lemak, nasi goreng pataya ada, semua pada. Oh ya, tadi kan sempat dibahas nih kalau ada beberapa produk, ada pembuatan beberapa produk private label ya di Alfamart dan Indomaret. Nah, kira-kira nih kalau ada perusahaan nih, aku pengen juga dong merek sendiri nih, tapi produksinya di sini bisa nggak sih sebenarnya? Nah, kalau itu bisa Mbak. Jadi memang seperti tadi Bu Jenny sudah sampaikan juga ya, bahwa memang kita tuh sudah ada lah gitu ya, membuat produk untuk private label gitu. Jadi ya tadi itu bayar kami Alfamart dan Indomaret gitu. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan buat membuatkan produk atau untuk private label yang lain gitu. Misalkan ada perusahaan yang tadi Mbak bilang perusahaan yang fokusnya mau bikin produk masker gitu sama kami, itu juga bisa gitu. Atau mau bikin tisu gitu ya untuk private labelnya mereka gitu. Misalkan untuk contoh lah kita sebut kayak untuk buyer A gitu ya, si A ini dia mau bikin tisu dengan mereknya si A sendiri. Betul. Gitu. Nah itu kita bisa gitu. Jadi tinggal infoin aja, kita brainstorm bareng biasanya gitu ya, kita brainstorm bareng sama beliau, sama mereka gitu ya. Kemudian kita tentuin nih produknya apa yang cocok gitu. Nah ketika produknya cocok, pasti kita juga melihat Mbak gitu, produk ini bisa dibeli apa enggak sih buat konsumennya mereka gitu. Apakah produk ini ada nilai plusnya nggak sih sama mereka. Nah itu bisa banget kita bikin gitu. Nah biasanya yang sudah tadi kan kita juga udah kenalan ya Mbak ya, ada beberapa IP gitu yang kita udah kerjasama juga gitu secara eksklusif. Produk-produk itu biasanya kita tempel dengan IP itu bisa banget gitu. Jadi misalkan produk tisu dengan IP karakter gitu ya, karakter yang lucu-lucu sekarang kan banyak banget Mbak. Ya kayak ada karakter Hello Kitty lah, atau karakter Sanrio atau Warner Bros sendiri gitu ya. Misalkan ada kantor atau buyer yang pengen produknya itu dengan IP tertentu gitu. Betul. Itu bisa kita jual. Itu bisa juga. banget ya. Iya, jadi kita urusin A to Z-nya, kemudian nanti tinggal kita kasih ke buyer dan tinggal dijual aja gitu. Jadi nggak cuma produknya aja, tapi secara marketing plan, secara bahasa yang mau ditangkap sama audiens dan segala macamnya, pasti kita juga bisa bantuin. Oh, luar biasa, berarti ini udah langsung terima jadi lah, terima beres istilahnya gitu ya. Kita langsung jual aja. Bisa diatur.
Nah kalau aku lihat-lihat nih, ini kan inovasinya ini dari PT Multimedica Internasional nih berbeda ya dari yang lain ya, dan pastinya kayak lebih bagus gitu. Nah kira-kira tantangannya seperti apa sih waktu menciptakan ini nih sampai bisa seinovatif ini gitu? Oke, kalau misalkan dari New Baby Mbak, kalau dari New Baby memang ada beberapa challenge lah atau tantangan. Yang pertama sih memang dari kualitas gitu, karena awalnya tuh kita memang melakukan research untuk bayi-bayi itu memang masih banyak yang memiliki ruang gitu. Betul. Jadi kita berangkat memang dari research tersebut gitu ya. Memang banyak bayi yang saat ini di Indonesia pun ketika dia lahir menggunakan beberapa merek popok gitu ya, itu memang masih banyak mereka itu yang mengalami ruam gitu. Betul. Nah kita tuh mencoba untuk gimana caranya supaya kita bisa membuat produk yang dapat mengurangi ruam tersebut juga. Betul. Nah di situ kita mencoba untuk melihat dari kualitas produknya gitu pertama. Jadi memang dari kualitas produknya sendiri itu udah kita pastikan gitu bahwa memang kualitas produk yang kita berikan ini kualitas produk yang baik yang dapat mengurangi ruam pada bayi sehingga kedepannya bayi-bayi yang ada di Indonesia dapat lebih bertumbuh dengan baik lah gitu, maksudnya Nyaman bertumbuh gitu ya. betul, nyaman, merasa lebih nyaman karena kan kita tahu ya bahwa usia bayi di awal tahun kemudian sampai 3 tahunan di awal itu kan adalah bisa dibilang kayak golden age mereka untuk mulai kehidupan gitu, maksudnya mulai tahu aktivitas A, aktivitas B gitu ya, motoriknya mereka gitu. So kita tidak mau anak-anak ini terhambat gitu pertumbuhannya karena merasa tidak nyaman dengan di atasnya itu. So memang kita membuat satu inovasi di produk kami Mio Baby ini adalah yang tadi Triple Core SAP gitu. Triple Core SAP ini kita menggunakan teknologi SAP gel dan SAP paper gitu ya. Gelnya itu buat mengunci cairan dan papernya itu buat mendistribusikan cairan. Itu berbeda Mbak dengan diapers yang lainnya gitu. Kenapa? Karena diapers yang lainnya itu masih berbahan dasar tuh wood pulp biasanya. Gitu. Bahan dasar wood pulp itu adalah dari kayu yang dicacah kemudian menjadi pulp gitu ya, menjadi bubur, dan itu merupakan bahan utama diapers dulunya gitu. Dan masih ada beberapa merek gitu lah gitu ya, yang gitu. ya karena beberapa merek gitu ya yang menggunakan itu gitu. Dan setelah dilihat memang dengan bahan dasar itu memang banyak bayi-bayi yang mengalami resist gitu, yang mengalami ruam itu karena memang bahan dasar itu. Kenapa? Karena wood pulp gitu. Betul. Karena wood pulp sendiri ini dia tidak mendistribusikan cairan gitu. Begitu kena cairan dia langsung stay di situ dan ya kayak contoh kasat matanya kayak kapas lah kena air, dia tidak akan kemana-mana tapi cairannya akan tetap di situ. Hanya menggumpal aja gitu ya. Betul. Jadinya malah membentuk gumpalan, kemudian udah gumpal di bawah, jadinya kan lapisan paling atasnya ini tidak kering ya. Betul, Nah lembab. itu yang bikin jadinya ruam di anak. Betul. Gitu. Nah, Karena menciptakan jamur gitu kan, karena kelembapan itu iya, gitu. jadi jamur, iritasi, kemerahan. Udah kemerahan, akibatnya anaknya jadi rewel. Betul. Anaknya rewel, jadinya mengganggu aktivitas hari-harinya dia. Ibunya juga keganggu. Betul, orang tua juga pasti terganggu jadi ya. Depres rame-rame gitu. Maksudnya sekeluarga jadi depres semua gitu. Nah, itu yang pertama kali kita perhatikan gitu. Ketika sudah saat ini dengan adanya teknologi yang baru dengan SAP ini, SAP gel dan SAP paper ini, setelah kita uji-uji, kita coba terus gitu ya, ternyata produknya kami rasa memang bisa diterima nih di masyarakat. Dan bayi lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman dan bisa beraktivitas. Dia main apa, itu juga dia lebih asik gitu. Dan ditambah karena produk kita SAP gel dan paper ini Mbak, jadi si diapersnya itu lebih tipis gitu. Karena tidak ada apa namanya kapas-kapas yang ada di situ kan. Jadi memang karena SAP gel dan SAP paper ini jadi produknya lebih tipis. So ketika dipakai sama anak, mereka buang air kecil itu juga langsung menyerap dan langsung kering. Plus masih tipis juga produknya. Jadi dia mau lari, dia mau sambil apa-apa tuh masih enak gitu. Sangat nyaman sekali gitu. Iya. Hey, that's pretty good. Yang kedua, memang adanya nggak kita pikirin nambah pesaing. Betul. Gitu ya. Kita tahu bahwa banyak merek-merek yang sudah besar lah gitu di lapangan gitu. Tapi kita percaya gitu bahwa kalau misalkan kita memberikan kualitas yang baik, produk yang baik bisa diterima oleh masyarakat,
kami percaya kok bahwa produk kami itu juga bisa ya amin sebesar mereka juga. Amin. Gitu, ya. Kan saat ini baru sekitar 7 bulanan lah gitu. Setelah 7 bulanan kami juga sudah melihat beberapa positif review dari konsumen juga. Nah itu menambah motivasi kami juga sih untuk terus berinovasi dan membuat produk New Baby ini lebih banyak gitu. Betul. Kemudian kalau saat ini memang mungkin saya tambahkan dikit yang tadi Mbak, kita tuh saat ini baru punya satu sub brand namanya Premium Soft. Jadi New Baby Premium Soft gitu. New Baby Premium Soft memang ukuran yang kami miliki untuk sampai saat ini tuh ML dan XL. ML dan XL. Iya. Tapi kita lihat nih selama 7 bulan ini gitu, ibu-ibu gimana sih dengan produk kami? Ternyata banyak respon dan saran yang masuk ke kita itu bahwa kok untuk ukuran S-nya nggak ada, newborn-nya nggak ada, iya terus XXL juga nggak ada. Mereka ternyata pengen mencoba gitu dengan anak mereka gitu dengan ukuran-ukuran itu. Nah kita mendengar itu Mbak, kita menjawab kebutuhan konsumen juga gitu ya. So dalam waktu beberapa bulan ke depan, mungkin sekitar 1, 2, 3 bulan ke depan, kita sudah ada gitu untuk melengkapi dengan ukuran-ukuran itu. Ini belum ada yang tahu Mbak, ini baru di ini eksklusif news spesial. Jadi buat para bosku atau buat para mamis ya gitu yang menantikan nih kalau misalkan nih ada ukuran newborn, ada ukuran S sampai XXL ya. Nah, itu nanti ada berbagai macam ukuran nih, lebih banyak lagi dari yang sekarang karena gitu. Memang kita melihat ML dan XL-nya tuh ternyata konsumen juga happy, tapi memang mereka juga mana nih newborn-nya, mana nih S-nya, Betul. mana. Nah kita mendengar itu dan setelah kita diskusikan secara internal kami juga kami sepakat, oh yaudah kita kalau emang ada permintaan dari konsumen kita lakuin gitu. Jadi memang balik lagi Mbak, konsumen is king kan ya. Jadi memang apapun yang mereka minta kita dengarkan, kita olah dan kita jalankan. Tapi kalau secara yang tadi saya bilang pesaing memang banyak betul Mbak. Tapi kami percaya bahwa produk kami itu dengan teknologi yang bagus gitu ya, kami percaya bahwa ini bisa diberikan ke masyarakat. Selama inovatif pasti ada jalannya. Betul. Lu bisa aja. Nah, kemudian nih yang dari Mutis. Ya. Kalau Mutis sendiri tuh memang karena kita target audiensnya tuh lebih ke Gen Z, millennials, kalau baik lagi Mutis itu bisa digunakan selain untuk daily activity, bisa dipakai buat skincare juga kan sebenarnya. Betul. Jadi memang produknya sebenarnya mau diarahkannya tuh ke beauty. Nah ini memang yang jadi salah satu challenge yang lumayan challenging juga nih, karena mungkin di mindset orang-orang memang bambu itu kan kadang aku juga kalau misalnya ke pameran atau di mana-mana gitu pasti bambu mau bisa ya buat bersihin makeup kan biasanya kasar tuh, ya kan kulit gue ntar jadi merah-merah benar. Apalagi kan anak-anak Gen Z zaman sekarang kan ya udah gitu ya, ntar kulit gue merah-merah lagi dari mana taunya kalau ini aman gitu. Damn it, man. I have to contemplate. I have to consider. Padahal dari Mutis sendiri kita tuh udah concern tuh, memang kita juga udah melengkapi produk ini dengan uji klinis, jadi orang tuh semakin trusted bahwa dengan produk Mutis ini itu aman kalau mereka punya kulit sensitif, kulitnya mudah merah, atau mau dipakai daily itu aman. Tapi gimana sih caranya menumbuhkan kepercayaan di customer kita ini? Betul. Nah, itu juga jadi salah satu tantangan yang lumayan challenging sampai saat ini gitu ya, untuk produk kita. Selanjutnya juga balik lagi ke target audiensnya kita atau target customer kita kan Gen Z, milenial yang masih memang mudah swing ya, apalagi kalau untuk produk tisu ya, apalagi tisu kan di mana-mana udahlah yang penting murah gitu ya, kan ibarat kata gitu, yang penting yaudahlah tisu cuma tisu aja. Nah kita tuh mau memunculkan image bahwa memang Mutis ini bukan sekedar tisu aja gitu, tapi tisu ini tuh bisa memiliki dampak lain, baik itu untuk kulit, untuk lingkungan. Makanya kita kan juga masuknya tisu bambu ramah lingkungan, karena memang nanti dia biodegradable, kalau nanti misalnya dibuang juga mudah terurai gitu. Jadi lebih ke situ. It was perfect. Everything, down to the last minute details. Tadi kan udah dikasih nih bocoran eksklusif news nih buat para bosku juga. Nah, kira-kira boleh nggak sih dikasih bocoran lagi nih untuk inovasi produk dari Multimedica International nih ke depannya nih? Soalnya kan kita tahu nih, ini kan inovatif banget gitu ya produknya kan. Pasti nggak dalam waktu sebentar gitu kan untuk mengerjakannya gitu. Nah, pastinya kan sudah ada plan nih ke depannya nih.
mau hal-hal inovatif apa lagi sih yang mau dikeluarin nih? Ini Kasih tahu nggak penasaran ya? banget nih. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong, please. Jadi kalau untuk hal-hal inovatif apa yang akan kita lakukan ke depan sebenarnya banyak banget ya Mbak. Balik lagi ke produk-produk kita yang beraneka ragam ya Mbak, itu dari popok, tisu, terus ada masker dan lain-lain gitu ya. Jadi memang ke depannya memang MMI sendiri kita tuh memang komitmennya tuh memang selalu bisa menganalisa kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasar dunia itu seperti apa. Makanya nanti mudah-mudahan nih minta doa dari bosku semua juga, semoga lancar. Jadi ke depan itu kita mau mengeluarkan beberapa produk-produk lain selain diapers dan juga tisu. Di antaranya itu ada popok dewasa, terus ada pembalut, dan juga nanti ada underpads. Dan itu masih ada produk-produk yang lain. Tapi mungkin berikut kali ya, mungkin nanti bisa dijelaskan sama Jenis kalau mau tahu informasi lebih lanjut bisa ngeliatnya di mana gitu. Boleh banget gitu. Ini kita pastinya menantikan banget nih, apalagi tadi juga ada pembalut. Kok cuma baby doang sih yang diperhatiin gitu? Aku sebagai wanita mana nggak diperhatiin? Oh ternyata jangan khawatir, sudah dicanangkan, sudah dipikirkan baik-baik nih. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja gitu ya. Nah, untuk bosku sekalian, kalau misalnya mau lihat produk-produk terupdate dari Multimap sendiri, dari Multimedica Internasional, dan mungkin beberapa update nanti dari New Baby, Miotis, dan New Mas, itu bisa langsung aja ke sosial media kami. Ada di multimap_id, newbaby_id, miotis_id, dan newmas_id. Terus kalau untuk website juga bisa diketik aja multimap.co.id, newbaby.co.id, sama miotis.co.id. Oke lah kalau begitu. Nggak sangka nih kita tadi udah ngobrol banyak banget tentang PT Multimedica Internasional beserta dengan produk-produknya yang sangat luar biasa, sangat inovatif. Aku juga baru tahu ada beberapa produk yang baru lihat gitu dan ternyata keren banget ini inovasinya. Terima kasih banyak juga untuk Mbak Riri sama Mbak Anita sama Mbak Jenis juga yang hari ini udah membolehkan Pilar Mas untuk ngecek ini main ke tempat PT Multimedica Internasional nih. Nah, terima kasih juga Bosku yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Sampai jumpa di acara ngemil selanjutnya. Dadah!